Tapi ada itu ayat yang bilang ya, Zakaria 12:21 kalau nggak salah ya. Bukan hanya orang Kristen, untuk seluruh manusia itu disebutin di sana. Itu. Dan satu lagi ya, sebenarnya Tuhan yang hakikat roh justru menambah lagi bukti bahwasanya agama Kristen ini adalah ajaran pagan gitu. Gak ada bedanya dengan ajaran yang pagan yang lain gitu. Karena pagan itu memang menganggap dewa-dewa, Tuhan-Tuhan itu hakikatnya adalah roh gitu. Dia bersemayam di ini ya, di patung, di pohon, di gunung, di laut gitu. Kalau kita lihat di India tuh ya, mereka kan punya dewa-dewi ya, kemudian dipatungkan, diarcakan gitu. Nah, patung itu tidak semata-mata dianggap sebagai benda mati, tetapi dianggap di patung itu ada roh dewa yang bersemayam. Nah, jadi Tuhannya Luga yang hakikatnya Roh Kudus ini ya sama, membuktikan lagi Kristen ini ajaran pagan gitu. Ah, itu dia. Lanjut. Oke, tahan. Bang Al-Huja, silakan Bang. Waktu 2 menit Bang ya. Silakan. Dari menit ke-44, silakan Bang Al. Silakan Pak Ustadz, silakan. Ya. Ini selalu Roh Kudus. Kalau memang Roh Kudus ini ada ke Zakaria Elisabet, apakah Elisabet dengan Zakaria juga adalah Tuhan? Sedangkan aslinya ini Roh Kudus tidak ada di bahasa Yunani. Saya kasih lihat kamu juga ya. Yang ada cuma Pareklatos, penolong. Lihat ini. Cuma penolong. Memang ini bermasalah dengan kamu, betul bilang saudaraku tadi Muslim. Kamu ini bertuhan kepada roh-roh halus, rohnya Yesus ya. Dia di sini bermasalah dengan kamu. Saya kasih lihat juga ya, bahwa Allah itu roh, Allah itu api, Allah itu batu gunung. Ini. Nah, betulkah Allah ini atau cuma dewa? Kau artikan Allah ya. Ini di Yohanes 4:24 ini ya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia dengan menyembahnya dengan roh, nah ini barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dengan roh. Bagaimana ini? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kau sembahlah dengan api. Di Yesaya 26 nomor 4, percaya kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu. Ada berapa ini Tuhanmu di sini? Manusia atau roh atau api atau gunung batu? Inilah klaim-klaim begini. Jangan-jangan ini cuma dewa roh, dewa api, dewa batu gunung. Ini dewa-dewamu di gunung sana jadi patung. Dewamu dewa api, dewamu dewa-dewa roh-roh halus. Nggak ada bedanya pagan, animisme, ajaran animisme, berinkarnasi roh setan masuk ke manusia. Kalau orang sudah mati rohnya kembali lagi ke dunia. Itu kan ajaranmu? Yesus saja menyerahkan rohnya juga. Bagaimana mungkin Yesus itu rohnya kau tuhankan? Pahami itu juga. Saya kasih lihat kamu. Yesus itu adalah menyerahkan rohnya. Bagaimana kau tuhankan roh itu? Ini saya kasih lihat kamu juga. Lihat ini. Roh apa kau tuhankan di diri Yesus ini? Dia menyerahkan rohnya. Roh apa namanya ini? Di diri Yesus ini. Ada berapa rohnya Yesus ini? Roh Kudus, roh Allah atau apa? Atau roh iblis? Nggak ada bahasa Roh Kudus di bahasa Yunani itu, yang ada Pareklatos saja. Silakan lanjut terus. Bang Luga, kita ke Bang Dimas. Bang Dimas, mungkin ada yang mau ditambahkan Bang Dimas, tapi saya hanya kasih waktu 1 menit ya, 60 detik. Silakan Bang Dimas. Lanjut aja Bang Budi. Oke. Bang Luga, silakan. Bang Luga masuk Bang, waktunya 2 menit. Silakan. Begini ya, kalau dibilang roh-roh jahat, kita perlu mengetahui bahwa ciptaan Tuhan itu cuma 2 macam, yaitu malaikat dengan manusia. Manusia itu punya roh, malaikat juga punya roh. Dewa-dewa itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh, bosnya namanya Lucifer. Jadi dewa-dewa itu adalah anjing-anjing dan babunya Lucifer.
Karena Lucifer itu menarik sepertiga malaikat untuk menjadi setan ke bumi. Itu jumlahnya sepertiga yang ditarik dari sorga oleh Lucifer, memberontak melawan Tuhan. Dan mereka itulah setan-setan. Jadi dewa-dewa itu sebenarnya setan. Nah, sementara Roh Kudus itu beda. Roh Kudus itulah yang menciptakan para malaikat. Malaikat itu juga memiliki roh. Tuhan menciptakan roh, artinya Tuhan menciptakan para malaikat. Manusia juga punya roh. Luga ini punya roh. Berarti roh-roh itu adalah malaikat dan manusia. Jenisnya malaikat dan manusia. Malaikat punya roh, manusia juga punya roh. Jadi yang namanya roh-roh ini adalah malaikat dengan manusia. Dan keberadaan malaikat atau manusia itu tidak maha hadir. Kenapa malaikat tidak maha hadir? Contoh misalnya, kalau malaikat ada di Jakarta, kalau dia mau ke Sumatera, dia butuh waktu misalnya setengah jam dia terbang. Setengah jam dia terbang lewat Jambi, masuk ke Padang Sidimpuan, masuk Natal, lalu dia mendaratlah di Danau Toba. Jadi dia butuh waktu untuk terbang dari Jakarta ke Medan. Itu kalau malaikat atau roh. Nah, manusia sama nggak? Apakah manusia maha hadir? Tidak. Manusia dan malaikat juga tidak maha hadir. Kalau manusia, saya pengen ke Medan, butuh 3 hari naik bis. Berbeda dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu ada dia di sorga jam 1 siang, di bumi juga dia ada jam 1 siang di bumi. Roh Kudus ada di Amerika jam 1 siang, jam 1 siang jam yang sama dia juga ada di kutub utara. Karena Roh Kudus itu memenuhi seluruh alam semesta. Nah, jadi sifat-sifat Roh Kudus adalah maha hadir dan maha kuasa. Dari mana ayatnya Roh Kudus itu maha kuasa? Yesus membangkitkan orang mati bukan pakai kuasa Bapa, tapi pakai kuasa Roh Kudus. Bapa sendiri pun membangkitkan orang mati pakai kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus inilah sumber kemahakuasaan dan kehidupannya Bapa dan Yesus. Bagaimana mungkin kau bilang Roh Kudus itu ciptaan? Yang memberikan nafas kepada Adam, siapa yang memberikan nafas kepada Adam? Kan Roh Kudus dihembuskanlah nafasnya, Allah Bapa menghembuskan nafasnya. Hembusan nafas Allah Bapa itulah yang disebut Roh Kudus. Ketika Adam dibentuk dari tanah, lalu Allah Bapa meniupkan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuat Adam. Ya. Lewat waktunya ya, silakan Pak Ustadz Al-Huja, silakan dibantah, silakan. Silakan Bang Al-Huja. Nah, inilah saudara ya. Duga selalu mengklaim Roh Kudus itu adalah Tuhan. Ini semua bukan kepunyaanmu, Duga. Roh Kudus kepunyaan Allah ini. Yesus saja diberi Roh Kudus. Siapa yang mengajarkan tentang kebenaran? Iya, itulah disebut Roh Kudus. Hati kita ini suci Roh Kudus. Kalau bahasa Yunani ini penolong, Parakletos. Malaikat juga penolong, kamu tahukah? Disebut juga Parakletos itu. Parakletos angels. Ya, malaikat juga penolong. Dialah yang mengajarkan kepada nabinya turun. Termasuk kepada Yesus. Ya, coba kamu buka di perjanjian barumu. Aku melihat seorang malaikat turun ke bumi mengajarkan Injil kepada bangsa-bangsa dan kaum, kepada manusia bangsa-bangsa dan kaum. Jelas di situ di Bibelmu. Kamu baca Wahyu 14 nomor 6, baca di situ ya. Kisah para Rasul 16 nomor 6 sampai nomor 7. Yesus melarang memberitakan Injil diberitakan di Asia. Kau dipaksa sama Paulus karena Yesus dia hanya diutus kepada hanya Bani Israel, domba-domba yang hilang Bani Israel, bukan kepada bangsa lain. Kau paksa pula. Jadi tidak ada namanya Tuhan Roh Kudus ini. Dan ini yang 1 Korintus 6:19 sampai 20 saya kasih lihat. Ini juga disebut Roh Allah.
Saya kasih lihat kamu ya, sama pasalnya juga, sama nomornya. Tetap ini dinamakan Roh Kudus atau Roh Allah, sama. Karena Roh Kudus ini adalah roh di diri manusia. Kalau dia sebenarnya rohani kita yang suci ini disebut Roh Kudus, rohani kita yang suci. Roh tidak pernah kotor juga, yang mengotori jiwamu. Kau paksa Allah jadi manusia. Ini baca ya. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian juga sama Yesus juga, dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Allah sudah membeli kalian dan sudah membayarnya, dan dulu sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Kalau tanpa roh bagaimana kamu memuliakan di bumi Allah? Tidak ada jasadmu, tidak ada yang berbuat. Ya, iman tanpa perbuatan kosong. Kamu diajari Yesus berbuat untuk jalan hidup kekal, ada syariatnya. Anak kaya itu bertanya, apakah hidup kekal itu Tuhan? Juallah hartamu, ya ikutlah denganku, berilah kepada orang miskin. Sulit sekali orang kaya itu masuk surga. Apa akidahnya? Yohanes 17 nomor 3. Inilah hari hidup kekal itu, satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus. Kalau tidak seperti itu juga, kau tidak dapat hidup kekal. Mimpi otak ini hidup kekal. Tahan bang, ya tahan bang. Nambahin bang Ya, bang Goto. mute bang Andi RS. Selamat pagi bang. Oke, selamat pagi. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepadaku. Saya ikut nambahin dulu bang Goto, biar nanti satu Ya, jalur dulu bang, dulu. kita sapa dulu bang. Bang Andi Ya, RS, silakan. Kristen Islam bang. Kristen, Oke, tadi mute dulu bang ya. Kita ke Bang Thomas Wagiman dulu, silakan. Oke. Ada satu hal yang menarik dari apa yang disampaikan Lugain tadi. Dia mengatakan bahwa dengan Roh Kudus Bapak itu bernapas menjadi hidup. Nah, apakah Bapak punya paru-paru, punya nafas seperti manusia? Nah, ini pertanyaannya Bang Lungga. Makanya kalau membuat statement itu harus difikirkan dulu konsekuensinya. Punya paru-paru. Ini ada. Masa nggak punya? Dah dulu, belum selesai. Dengerin dulu, belum selesai, ya. Kenapa Roh Kudus itu tidak disebut Tuhan? Karena apa? Karena Roh Kudus itu berasal dari Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Hikmah berasal dari Tuhan, kebenaran berasal dari Tuhan, pengetahuan berasal dari Tuhan. Apa mereka Tuhan? Bukan. Bagus nih, bagus. Ya. Terus. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kau utus, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Dia keluar dari Bapa. Hikmat keluar dari Bapa, pengetahuan keluar dari Bapa. Apakah kamu mau menahankan hikmat, pengetahuan? Tidak, Luga. Roh Kudus juga tidak memiliki otoritas sendiri, tetapi hanya menyampaikan apa yang didengarkan. Saya buktikan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi Roh kebenaran itu, Roh Allah itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari siapa? Dari Bapa, dari Sang Sumber. Sama seperti Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama, makanya Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus juga bukan Tuhan. Siapa yang Tuhan? Bapa. Yang disembah Yesus, itu yang Tuhan. nanti ya Bapak. Oke, satu lagi, Roh Kudus bukan Tuhan karena Tuhan lebih tinggi daripadanya. Saya buktikan di mana itu, di dalam Korintus 2 ayat 10 sampai 11.
Karena kepada Allah telah menyatakan oleh Roh Kudus, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Sebab siapa di antara manusia tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Tahan bang. Oke, saya dulu deh, biar nggak terlalu panjang, nanti habis saya baru yang lain. Oke, tahan, Ya, tahan. saya dulu. Ya, Biar tahan, saya nggak terlalu. Masalahnya terlalu banyak saya lawan, 1 lawan 5 ini. Kau ngapain kau suruh saya lawan 5 orang? Saya 1 lawan 2 aja, jangan 1 lawan 4. Aduh, pusing nanti gua ngejawabnya. Belum lagi si Al-Huja udah ngomong, mau diulang lagi. Saya dulu bicara. Biar fokus. Pakai data juga. Kalau Yesus Allah, kenapa Yesus diserahkan kepada Allah juga? Ya, tahan. Yesus diserahkan kepada Tuhan di TB juga. Ini di TSI Yesus diserahkan kepada Allah. Jangan 1 lawan 5. Macam mana pula Yesus jadi ada? Tahan dulu, Bang. Saya kondusif dulu, tahan. Untuk yang di bawah, mohon bantuan tap-tap layarnya ya, supaya diskusinya berjalan lancar dan formalnya kuat. Jadi silakan Bang Luga, saya kasih waktu 2 menit Bang. Silakan ya. Silakan. Jadi Jangan terlalu 3 menit. tahan 3 dulu. menit lah. Masalahnya kan saya lawan 2 orang. Oke, tahan. Jadi saya kasih head to head saja ya. Mohon maaf yang lain Saya lawan 2 Ini orang Bang masalahnya. Goto, Bang Goto, tahan. minta maaf Tahan, Bang Bang. Goto. Bang Goto, di sini ada Bang Andi, Bang Goto, libatkan biar Luga tidak merasa dia di apa namanya melawan 2 orang. Ini ada Bang Andi. Enggak. Saya nggak butuh orang Kristen. Saya nggak butuh orang Kristen. Justru malah Kamu ngaco jangan gitu nanti. Luga. Kamu jangan saya sendiri menafikan dulu. orang-orang Kristen. Seakan-akan orang Kristen itu semuanya lebih rendah Pakai daripada data juga. kamu. Pakai data juga. Bukan Pakai data. begitu. Saya Nggak boleh mau gitu. konsentrasi. Namanya memonopoli Saya kamu. dulu. Ya, tahan. Pakai data Semua juga. yang naik di Komal punya Di mana hak di yang Bible bahwa Yesus setara, yang benar? Ayo, punya hak kita yang uji. setara Iya, untuk nanti berdiskusi, ngomongnya. menyampaikan Nanti pendapat. Ya, tahan. Aduh, ini orang. Iya, nanti ngomongnya. Bukannya saya nggak bolehin. Yang lain ya. Saya yang lain. karena tidak Nanti kalau semua kamu sama sendiri jalan kamu dengan mengatakan saya. kamu dikeroyok, ditemani orang nggak mau, Enggak, gimana sih kamu ini? Iya, maksudnya yang ngomong itu satu-satu aja, jangan 2 lawan 1, 1 lawan 1 aja. Ya, tahan. Emang tadi nggak Kan- satu-satu yang ngomong, bareng-bareng? Kan ada si Al-Huja, ada lagi sini. Oke. Apa juga? Udah libatkan Bang Andi. Udah. Bang Goto. Jangan Iya, terserah mau kau lah. didekte sama mereka. Mereka ini penjajah Iya, itu. terserah kau, Orang tolong. ngatur-ngatur orang. Jangan mau diatur. Iya, terserah kau. Gak apa-apa. Gak usah nangis kau. Mau nangis lagi. Oke ya. Kami yang Saya nangis. kasih waktu 2 menit Bang Luga. Iya, orang kok mau nangis sih. Jadi gini ya. Roh Kudus itu dikatakan dia keluar dari Bapa. Betul, Roh Kudus keluar dari Bapa. Tapi ingat, Roh Kudus itu keluar dari Bapa, setengah dari Allah Bapa yang keluar. Makanya Roh Kudus itu disebut istrinya. Sama seperti Adam, diambil tulang rusuknya, lalu jadilah seorang perempuan. Roh Kudus itu perempuan, Allah Bapa itu laki-laki. Jadi kau harus tahu dulu nih, kenapa Roh Kudus itu Tuhan? Karena Roh Kudus itu separuh dari Allah Bapa. Kan ada lagunya tuh, separuh nafasku ada bersama dirimu. Nah, Roh Kudus itu keluar dari Bapa, setengah dari Allah Bapa, keluar ke bumi. Dia diutus, betul, dia diutus. Tetapi yang keluar ini nggak mungkin yang keluar dari Tuhan adalah malaikat. Malaikat itu diciptakan di luar Tuhan, bukan setengah dari dirinya. Setengah dari diri saya bukan berarti jadi kucing. Setengah dari diri saya, pasti anak saya. Kalau tidak istri saya. Yang keluar dari seorang laki cuma 2. Kalau nggak istrinya, anaknya. Itu doang. Nggak mungkin jadi ciptaannya keluar dari dirinya. Kalau ciptaan keluar dari dirinya, namanya bukan ciptaan lagi. Itu udah anak sama istri. Makanya Roh Kudus itu Tuhan karena memang dia maha kuasa. Coba,
ketika Yesus mengusir setan, apakah dia meminta kuasa Bapaknya? Betul, dia minta kuasa Bapaknya, tapi yang turun bukan Bapaknya, tapi yang turun Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini tidak pernah ada ayatnya Bapa memberikan kuasa kepada Roh Kudus, itu nggak ada ayatnya. Bapa mau nyuruh Roh Kudus ada, Bapa menuntun Roh Kudus ada, tapi Bapa memberikan kuasa nggak ada, karena justru sebaliknya Bapa memakai kuasa Roh Kudus menjadikan muncung kau, menjadikan alam semesta. Alam semesta ini dipinjam oleh Bapa kuasa Roh Kudus untuk menjadikan alam semesta ini. Jadi sahamnya Roh Kudus, sahamnya Bapa itu 50-50, 50% otak, 50% kuasa. Pihak Roh Kudus, otak dari pihak Allah Bapa. Makanya Roh Kudus itu Tuhan. Kenapa Roh Kudus bisa memasuki semua manusia? Karena Roh Kudus maha hadir. Malaikat, ya, malaikat tidak bisa memasuki seluruh umat manusia. Ya, misalnya Gabriel, bisa nggak Gabriel memasuki 1 miliar orang? Nggak bisa. Gabriel masuk ke 1 orang pun nggak bisa, karena dia adalah ciptaan dan tidak maha hadir. Kenapa Roh Kudus membangkitkan orang mati? Karena dia Tuhan. Apakah Roh Kudus minta kuasa dari Allah Bapa? Kebalik, justru Bapa memakai kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit. Oke, tahan. Kita ke Bang Andi Erhes. Bang Andi, saya kasih kesempatan menambahkan Bang Luga karena abang dari Kristen ya. Bang Andi dari Kristen ya. Silakan Bang. Bang Andi, waktunya 2 menit Bang. Terlalu cengeng si Luga ini. Silakan Bang Andi. Bang Andi. Terima kasih. Kita ini harus memahami Roh Kudus itu apa dulu. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, kalau kita nggak tahu artinya Roh Kudus, itu akan blank. Istilahnya sok mengerti tapi tidak mengerti arti Roh Kudus. Jadi sekarang ini begini, ratakan dulu persepsinya Roh Kudus itu apa, baru kita bicara tentang Roh Kudus. Karena yang bicara tentang roh bukan Kristen aja, Islam juga berbicara tentang roh. Iya Robi, siapa Iya Robi? Jadi di situ, jadi kalau kalian berbicara tentang roh itu siapa, makanya sebenarnya roh itu. Roh itu ini. Jadi sepakat kita membicarakan tentang roh itu, karena Muslim juga memakainya. Ya apa Roh Kudus itu? Cepetan kau ngomong, kelamaan kau. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang roh, persepsika, siapa yang mendapatkan roh itu langsung? Cuman muter-muter lagi. Bang, punya adab enggak? Tadi abang bicara ada enggak? Saya komplain. Miliki adab kalau di dalam hal berkomunikasi. Udah jelek, nggak punya adab lagi. Ya udah cepetan, langsung ke intinya aja. Jadi kalau memiliki adab itu paham. Jadi kalau kita tidak memiliki persepsi sebagai roh itu apa artinya? Susah berbicara tentang roh. Sama aja kita bicara tentang Tuhan itu enggak dari pihak sini kita mengklaimnya Tuhan itu bagaimana, apa, siapa. Waktu abang habis, ini cuma 2 menit, langsung aja ke intinya, kelamaan. Kasihan abang, waktunya habis. Kalau punya adab diam. Itu udah kasar itu. Kalau punya adab diam. Artinya kau biadab Luga. Jadi kalau punya adab diam, karena aku dari tadi diam. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, tapi kita nggak tahu siapa Tuhan itu, sama aja kita berbicara tentang ikan lele. Datang yang satu ngomong ikan lele itu bulat seperti tampa, ada satu lagi ngomong ikan lele itu bentuknya seperti ini. Bukan. Jadi persepsikan dulu yang kita bicarakan itu sama, baru kita
enak berbicara. Jangan berbicara tentang ikan lele bentuknya bulat kayak tampi, ada yang ngomong kayak ikan hiu, jadi masuk itu persepsikan dulu satu dulu. Begitu juga dengan roh, karena yang memiliki roh itu, yang dikasih oleh Roh Kudus itu adalah cuman Yesus. Oke, tahan Waktu bang, dibaptis, waktunya udah lewat jauh bang, tahan. tunggu dulu. Tahan bang, waktunya lewat bang. Kan ku bilang sama kau langsung aja ke intinya. Habislah waktu kau kan nggak ngerti apa yang Kita kau ke bang omongin. daging. Iya Silakan, ya. bang, 2 menit dari menit ke 8. Banyak Silakan. gaya kau, bukan langsung malah muter-muter. Ya. Ya, jadi ketuhanan Kristen ini seperti yang kita sebutin tadi, secara konsep Dulu bang, biar saya jelaskan dulu. Udah habis waktu kau. 2 menit bang, 2 menit di sini Siapa bang. suruh kau Ya, ngomong kita gantian bertele-tele? kita gantian. Ngomong tuh jangan bertele-tele biar nggak habis waktu kau. Ya, sama Turun, seperti ajaran pagan yang lain, agama Kristen ini yang Tuhannya hakikatnya adalah roh gitu ya kan. Pagan-pagan yang lain juga gitu. Kenapa Seperti yang pula kita lari ke padan si lontong? jelaskan tadi ya. Karena animisme itu mereka percaya ya benda-benda yang mereka sembah itu ya, di dalamnya bersemayam roh-roh gitu. Jadi Kristen nggak ada bedanya di situ. Nah, sebenarnya menarik itu perkataan si Bang apa tadi itu yang turun tadi barusan ini ya. Kita jelaskan dulu apa sih roh itu gitu ya kan. Roh itu kan goib ya. Kalau goib berarti kita tidak bicara tentang materi gitu ya. Tetapi dia kalau roh itu ya di dalam bahasa Indonesia kita lihat definisinya ya. Itu maknanya bisa kita pahami gitu, yaitu daya hidup ya. Jadi ada suatu hal ya yang menyebabkan tubuh kita ini bergerak kemana-mana. Daya, energi gitu ya, atau spirit ya, semangat gitu. Nah sebenarnya roh ini ya sering juga ya punya makna yang sama dengan api gitu, ya kan? Karena api juga sering dipakai untuk menyebutkan makna yang serupa dengan roh ini, yaitu semangat itu, daya, energi gitu ya. Misalnya kata-kata yang populer hari ini di sosmed kita ya, menyala abangku luga gitu, itu maksudnya bukan bakar luga gitu ya, tapi maksudnya semangat gitu ya, lebih baik lagi gitu, atau lebih berenergi gitu. Nah jadi itu kata roh itu ya. Nah kita bisa lihat ini indikasi-indikasi ya hakikat Tuhan kepaganan Kristen ini ya dari data ini Ibrani 12:29. Ini distorsi sejarahnya, Tuhannya itu adalah api gitu. Kita juga pernah ketahui ya, misalnya Tuhannya versi Kristen ini bertemu dengan Nabi Musa itu berteofani. Teofaninya apa? Berupa nyala api begitu. Jadi sebenarnya ya api itu roh itu maksudnya ya distorsi dari kata api ini gitu. Pemaknaannya sama dengan api gitu. Itulah asal usul ketuhanan Kristen, kenapa mereka punya Tuhan yang hakikatnya roh. Kemudian dia bilang separuh Tuhan itu roh, separuh lagi ya pikiran Tuhan itu. Coba harusnya kalau Trinitas kamu juga sepertiga gitu, bukan separuh ya. Nah, itu aja. Oke, tahan bang. Oke, sebelum kita kembali ke Bang Luga, kita sapa dulu Bang Amir Muda. Bang Amir Muda. Bang Amir Muda. Selamat pagi Bang. Bang Amir Muda. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Luga. Waktunya 2 menit Bang. Dari menit ke 11 silakan. Oke. Di sini kan ada yang mengatakan roh itu ciptaan. Roh itu ciptaan. Ciptaan itu cuma ada 2, malaikat sama manusia. Malaikatnya punya roh, manusia juga punya roh. Yang kita bahas ini adalah roh yang bentuknya 7 obor. Dikatakan dalam Wahyu pasal 5 ayat 6, anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi kuasa dari anak domba atau Yesus itu roh Allah, bukan Bapa. Kuasa dengan tuntunan Bapa itu beda. Kalau Bapa itu tidak memiliki kuasa, tapi bisanya nyuruh, mengutus, mengajar, mengarahkan. Itu tugasnya Bapa. Di dalam Bapa tidak ada kuasa.
menjadikan alam semesta itu bukan Bapa, tapi namanya Roh Allah. Makanya Yesus itu ketika dia mengusir setan, dia memakai kuasa Roh Allah atau Roh Kudus, bukan Bapa. Tapi kalau masalah menuntun, meminta izin, dia berdoa kepada Bapa. Tetapi setelah dia berdoa kepada Bapa, maka ada satu pribadi lain lagi yang mengerjakan, ya, menjadikan alam semesta. Yang menjadikan alam semesta ini bukan Allah Bapa, desainnya doang dari Allah Bapa. Yang menjadikan alam semesta itu namanya Roh Allah. Makanya Roh Allah itu adalah Tuhan. Siapa Roh Allah ini? Setengahnya Allah Bapa. Itu adalah ibunya Yesus dan istrinya Allah Bapa menciptakan istrinya. Sejak kapan ada orang menciptakan istrinya sendiri? Istri itu adalah separuh diri kita. Contoh, ketika Adam diciptakanlah Hawa, diambil tulang rusuknya. Jadi Hawa itu adalah separuh dari Adam, setengah dari Adam, namanya Hawa. Makanya Hawa bisa bunting, bisa punya anak. Adam nggak bisa bunting. Terus yang poin yang kedua, Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga. Dia panggil bukan mama loh ya, Bapak. Kalau Bapak berarti cowok. Kami berarti Bapak itu laki-laki. Berarti kalau ada laki-laki pasti ada perempuan. Siapa perempuannya? Mamanya lah, Roh Kudus. Bodoh. Kali diajarin. Udah kau bantah. Dan Bang Thomas mau masuk Bang, saya kasih waktu 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Ini ya pagi-pagi ini oten-oten kok ngelawak dari tadi. Masa Bapak punya istri? Kapan ngawinnya? Kapan nikahnya? Ya Allah ya Karim. Habislah umat kau. Umat kau yang habis. Aduh luga. Namanya juga bapak-bapak, berarti ada istrinya. Aduh. Bapak Palelo kiper. Banget sih lah. Ya. Dengerin dulu, Luga, diam. Udah jangan tantrum kau. Udah jangan tantrum. Diam. Tidak ada sejarahnya Tuhan itu punya istri. Tuhan itu tidak butuh siapapun. Dia bisa berdiri sendiri, melakukan apapun dengan dirinya sendiri. Tidak butuh teman. Tuhan bukan manusia, butuh istri. Gimana konsep ketuhanan kamu itu Tuhan punya istri? Punya anak, punya istri, itu keluarga atau Tuhan? Nanti ditanya pula itu, di mana kakaknya? Mana aja ini? Ya, satu lagi, Roh Kudus separuh dari Bapa. Mana datanya? Kalau berbicara itu pakai data, jangan modal congor saja. Tunjukkan kepada kami bahwa Tuhan itu punya istri, dan tunjukkan kepada kami bahwa Roh Kudus itu adalah separuh dari Tuhan. Jangan datanya, jangan cuman dipotong-potong terus ini Luga. Kenapa sih Luga kalau saya ngomong selalu kepanasan kau? Kenapa? Aneh ya. Oke, satu lagi saya lanjutkan. Jangan dipotong-potong lagi, waktu saya habis nanti kalau kamu kepotong terus. Nah, Roh Kudus itu sebenarnya apa sih? Roh Kudus itu, nah tadi ditanya, jangan samakan konsep Roh Kudus kami dengan konsep Roh Kudus jenengan Pak siapa tadi, Adi ya? Pak siapa tadi? Pak Adi, betul ya, tadi yang Kristen tadi. Jangan samakan. Kalau di dalam Islam itu, roh itu adalah ciptaan Tuhan. Roh itu yang membuat manusia menjadi hidup. Itulah yang disebut ruh. Kemudian kalau merujuk kepada Ruhul Kudus, ruh suci, itu merujuk kepada malaikat, bukan merujuk kepada Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan ruh, bukan Tuhan itu ruh itu sendiri. Itu konsep Islam. Jadi jangan samakan konsep kami dengan konsep kalian. Amburadul.
Tuhan menciptakan ruh, ruh itu adalah Tuhan sendiri. Nanti kalian bingung menjelaskan. Gitu kalau kalian. Kalau kami simpel, Tuhan itu adalah sang pencipta. Apa yang diciptakan? Ruh. Ruh siapa saja? Ruh Kudus diciptakan oleh Allah, ruh manusia diciptakan oleh Allah. Sampai sini selesai. Gak muter-muter kalian. Roh Kudus adalah istrilah, Roh Kudus bagian dari Allah lah, bla 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 bla. Akhirnya Roh Kudus menekan diri, dia tidak bisa melakukan apa-apa tetapi menunggu dari perintah Bapa. Tidak punya otoritas sendiri. Bingung kalian jelasin. Ya tahan Bang. Oke, kita ke Bang Ustadz Al-Hujah. Silakan Pak Ustadz Al-Hujah, silakan. Bentar, izin bertanya. Tahan dulu Bang, ada timernya Bang, ada timernya 22 menit. Oke. Baru saya sapa Bang. Sabar Bang, aku aja belum mau. Santai kok, santai. Ya, sabar. Nah ini lagi. Si Abah. Oke Ya. Pak. Silakan Bang Al-Hujah monitor, silakan. Ya. Bisa dengar kah, Dek? Bisa dengar kah? Bisa. Bisa lanjut. Jelas kok ya, kita di Al-Quran juga di As-Sajdah ada ayat 9. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tazkurun. Kemudian Allah meniupkan roh ciptaannya, ia juga menjadi pendengaran, penglihatan dan hati. Di Bibel Ana di Kejadian 1:27, di Kejadian 2 nomor 7, dibentuklah manusia itu dari debu tanah dan dihembuskanlah roh, Allah mengembuskan napas di hidung. Inilah fungsinya roh juga. Ya, di Ayub 33 nomor 4, roh Allah yang membuatku bernapas hidup. Jadi di Ayub 27 nomor 3, roh Allah membuatku bernapas hidup di hidung. Itu fungsinya roh. Ya, roh itu tidak pernah kotor juga. Mana ada kotor juga. Jadi kamu ini menuhankan Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus bukan cuma kepada si anu aja, kepada Yesus saja. Zakaria juga penuh Roh Kudus, Elizabeth juga kepenuhan Roh Kudus. Ya, pahami dulu, ini roh cuma spirit, esensi diberikan kepada manusia ini. Tanpa roh, manusia itu tidak hidup. Makanya Yesus menyerahkan rohnya waktu di akhir hayatnya. Yesus menyerahkan rohnya, Yesus menyerahkan jiwanya. Jadi gak ada pantas dituhankan di rohaninya Yesus juga. Kau harus banyak-banyak membaca juga ya. Ya, dan Allah tidak ada samanya juga. Nah ini juga ya, sayangnya ini tidak tahu kenapa separuh punya. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada seperti aku. Jadi Allah itu tidak bisa diserupakan seperti apa, seperti siapa juga. Nggak ada, inilah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada satupun yang menyerupainya. Allah itu tidak pernah berubah ya. Oke, lanjut dulu host biar yang lain atau perbaiki dulu kameranya. Kenapa ini? Ya, Bang Amir, saya kasih waktu Bang Amir 2 menit ya untuk menyangga hasil diskusi. Silakan Bang Amir. Oke, terima kasih host. Inilah teman-teman, kalau dipaksakan sesuatu yang bukan punyanya. Roh Kudus itu dalam Kristen itu tidak ada, cari akar pun tidak ada, di Bible juga nggak ada. Kalau di Al-Quran jelas Roh Kudus itu ada, yaitu malaikat, jelas itu kan. Makanya Kristen ini babak belur ketika diskusi, karena apa? Memaksakan hal-hal yang tidak ada diada-adakan. Roh Kudus itu kok Tuhan? Mana ada Roh Kudus Tuhan? Roh Kudus itu malaikat. Kalau di Islam yaitu ciptaan. Di dunia ini hanya 2, ciptaan dan pencipta. Kalau pencipta itu Tuhan, selain Tuhan itu adalah ciptaan. Makanya supaya diskusinya enak, jangan suka ngambil-ngambil istilah Islam biar nggak babak belur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, si Luga ini kalau ada teman sesama Kristen sepertinya nggak mau dibantu. Yang namanya di Kristen kan di apa ini, di karismatik kan dia kan nabi si Luga ini, makanya nggak mau dibantu gitu. Jadi teman-teman nggak usah memintakan bantuan untuk si Luga, pasti temannya juga akan dihajar. Tuh yang kedua. Yang ketiga terakhir, si Luga ini jangan sesuka motong-motong Luga.
Tadi itu kan teman kamu mau ngomong aja nggak bisa kamu potong-potong. Jadi diskusinya biar enak. Itu aja. Saya mungkin akan. Iya, tahan ya. Jadi Bang, saya yang naik di room, saya akan beri kesempatan berbicara 2 menit ya. Karena saya akan menyamaratakan ya Islam maupun Kristen ya. Jadi tolong teman-teman terutama Bang Luga tolong dipahami Bang. Jadi di sini walaupun di sini lebih banyak Islam ya, di sini Kristen. Sapa dulu Bung Far di bawah ini. Bung siapa ini di bawah? Bang Bung. Dibuka mute-nya Bang Bung. Bang Bung. Bung, saya sapa kalau Abang tidak Bang Faru Bang siapa ini Bang Fur. Di bawah ini siapa nih? Dibuka mute-nya Bang. Bang Fadlu. Maaf Bang, saya turunkan. Saya sapa tadi jawab ya. Kita ke Bang. Abang menyimak tadi Bang hasil diskusi? Iya, saya nyimak banyak pernyataan-pernyataan kosong ya dari tadi itu. Oke, saya pernyataan. Tahan Bang, saya kasih waktu Abang menyangga 2 menit, silakan Bang. Dari menit ke berapa nih? Menit ke 25, silakan. Iya, silakan, dari tadi pernyataan-pernyataannya kosong. Dan kalau bisa saya bilang bodoh, nggak ngerti. Kalau silakan, bilang Bang. Roh Kudus itu nyontek dari Islam, itu jelas pernyataan yang nggak ngerti apa-apa. Orang yang nggak ngerti ngomong begitu, ya. Karena Roh Kudus itu berasal dari bahasa Ibrani. Ruah itu roh, ya. Bahasa Ibrani-nya ruah. Abang tahan dulu Bang, tahan. Bukan itu yang dipermasalahkan Bang. Bang Luga tadi itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu istrinya Bapa. Makanya Iya, saya tanggapi dulu yang ngoceh-ngoceh kalau bilang itu istilah itu dipinjam dari Islam. Itu kan ngaco. Alkitab itu udah ada perjanjian baru, perjanjian lama jauh sebelum ada Islam. Lah kok bisa bilang dibalik-balik kalau kita meminjam istilah dari Islam? Buka manuskripnya. Kados ya. Itu jangan comot, buka manuskripnya. Kasih waktu dulu Bang, 2 menit. 2 menit. Kalian kayak Suma lagi kemarin, ya. Udah mau rubah, kalau udah kalah argumen, rubah. Persis Suma kemarin sama saya. Orang minta data kok dituduh kalah loh. Tahan Bang, kasih waktu 2 menit tahan. Saya mau ngomong apa ini waktu saya, ya. Kalau kamu ngerti sejarah, nggak usah kamu suruh saya buka data. Kamu udah pasti tahu apa yang saya bicarakan. Agama Kristen ada sebelum agama Islam. Ya. Alkitab perjanjian lama perjanjian baru sudah ada sebelum Al-Qur'an. Jadi kamu minta data apa? Ya, itu tuh udah fakta, semua orang itu udah tahu. Kamu minta data itu menunjukkan kebodohan kamu, nggak ngerti. Makanya kamu bilang tunjukkan datamu. Di mana ketuhanan Yesus? Allah Tuhan. Yesus Tuhan Allah. Mana Tuhanmu? Mana datamu? Mencret. Kamu mencret Allah, bukanlah manusia kau bantai itu. Sedangkan Yesus itu waktu dia, jangan dipotong. Waktu jangan diambil. Ada periklatos. Kalau kalah kesurupan sama saya kasih lihat kamu di sini nanti ya. Malaikat juga periklatos. Tahan. Jadi sebelum lanjut saya mute semua dulu ya. Jadi tolong diskusinya kondusif Bang. Ya. Malaikat juga periklatos, saya kasih lihat kamu. Iya, tahan dulu Bang Al-Hujan. Tidak ada Roh Kudus di Bible Mutir perjanjian baru, enggak ada. Benar. Berbeda yang dimaksud suci. Al-Qudus beda dengan di Bible. Ini siapa yang kemarin kalau ada batu diganti semua ini. Tahan Bang. Ini si Abah ini yang kemarin sama saya debat. Iya, tahan dulu Bang. Ya, tahan, saya kasih saya kasih kondusif dulu Bang. Abang di mute dulu. Jadi tolong narasumber yang lain jangan dipotong dulu Bang kalau waktunya belum sampai 2 menit. Walaupun narasumber tetap ngomong, saya akan mute kalau waktunya sudah tiba 2 menit. Saya akan tambah waktunya kalau dipotong Bang. Ya. Jadi sebelum saya lanjut, memang dalam teks original itu bukan Roh Kudus tapi Parakletos ya, originalnya nih. Tapi tolong
biarkan abang ini menyampaikan pendapatnya. Tahan dulu, biarkan abang ini menyampaikan pendapatnya sampai selesai. Setelah selesai baru teman yang lain. Ya, kalau sulit ini Hosia, maaf Hosia, sulit mereka ini tidak ada datanya, enak bernasarasi sendiri. Kita itu berhujah, berdialog berdasarkan data. Sabar Pak Darman, sabar Pak Darman. Ini aja ini namanya debat kusir tanpa data. Iya, sabar Bang. Ya, saya kasih data kamu. Ya, saya kasih data kami ya tentang Pareklatos Roh Kudus. Apa? Bukan beda. Yang saya bicarakan bahasa Ibrani. Tahan dulu Bang. Walaupun mereka tidak pakai data, tidak masalah. Sebentar abang hujah, sampaikan datanya supaya ada edukasi Bang. Biarkan dia selesaikan dulu Bang. Ya, waktu tersisa tadi Bang ini 1 menit 10 detik ya. Silakan. Ini yang tadi. Ya, yang nyela saya nih yang kemarin lagi debat sama Udah, saya. jangan nangis, lanjut. Terus mencret diganti Suma. Iya. Lanjut. Terus sekarang lu mau petantang di sini sama saya. Suma aja mencret. Awas. Apalagi tidak ada Suma mencret. Kau Bang Suma ngomong, kau bicara terus. Kau diteruskan karena kau bicara terus. Kau bicara terus nih. Tahan dulu. Kembali ke topik, kembali aja ke topik. Lanjut. Kau ini di sini, cemana kau ini? Tahan dulu Bang. Ya, yang ngerecokin siapa? Saya lagi bicara di. Udah, kembali lagi ke topik, jangan curhat kau lagi sini. Nggak, bukan curhat, ini ada karena kejadian ini berulang dari kemarin sampai sekarang. Kemarin kejadian, sekarang juga kejadian. Saya lagi bicara waktu. Gimana temanmu ini Luga? Tahan dulu. Ini saya suruh kasih Anda menanggapi, bukan bahwa yang kemarin-kemarin. Lanjut. Nah, saya lagi tanggapi dipotong. Kembali ke topik. Ya, saya lagi tanggapi dipotong. Jangan ada yang potong. Oke. Tunggu waktu situ. Lanjut. Jadi kalau ada yang bilang, nih ada yang bilang kopi Kristen kopi Islam itu otaknya kebalik. Kristen udah ada 600 tahun sebelum Islam. Jadi istilah Roh Kudus itu sudah ada, orang Kristen Arab itu sudah tahu, udah pakai istilah itu karena itu berasal dari bahasa Ibrani, ruach, kados itu kudus, ruach itu roh. Dalam bahasa Arabnya Roh Kudus, orang Arab yang Kristen udah pakai istilah itu. Jadi yang ngomong kalau Kristen kopi dari Islam itu nggak ngerti sejarah, ya. Sama sekali nggak ngerti sejarah. Terus ada bilang apa lagi tadi ya? Roh Kudus istrinya Bapak Bang. Roh Kudus istrinya Bapak. Roh Kudus istrinya Bapak. Silakan. Nah, itu dalil dari mana Roh Kudus istrinya Bapak? Roh itu roh, bukan malaikat. Nah tadi ada yang bilang roh itu malaikat. Dalam Islam kan, setahu saya malaikat itu kan diciptakan dari cahaya. Ada hadisnya loh. Bukan roh. Cahaya dan roh itu kan beda. Nih, ini hadisnya nih saya baca ini. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Sahih Muslim nomor 2996. Jadi yang bilang dalam Islam roh itu adalah malaikat, itu ngerti ajaran Islamnya sendiri. Jadi jangan ngomongin agama orang kalau kalian belum ngerti agama kalian sendiri. Nanti kalau dibalikin bisa kesurupan semua ntar. Ya, begitu. Itu cukup dari saya. Tahan, Bang Luga, silakan. Saya kasih 2 menit Bang Luga. Silakan Bang, sebelum ke Ustadz Al-Hujah, silakan. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Bang Miral Kol. Tahan dulu Bang, tahan dulu. Kita sapa dulu, Oke. Bang Meliana, selamat pagi Bang. Selamat pagi Abang Bang Goto, dan assalamualaikum semua kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu Deca, selamat pagi. Selamat pagi. Islam Kristen Bang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Luga, waktunya 2 menit Bang. Silakan. Oke, dalam waktu ke depan saya akan lebih banyak mengangkat tema Roh Kudus adalah Tuhan, bukan tema Yesus adalah Tuhan. Karena tema Yesus adalah Tuhan itu agak berat, agak susah untuk menembus. Tapi kalau Roh Kudus adalah Tuhan, ini menurut saya
akan sangat mematikan sekali ya ajaran-ajaran yang menentang Roh Kudus adalah Tuhan. Pertama, kenapa saya bilang Roh Kudus adalah Tuhan? Ketika Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun. Loh, ngapain langit terbuka, Roh Kudus turun? Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan, sampai-sampai langit terbuka untuk kehadiran Dia turun ke bumi dan diam di dalam Yesus. Lalu dikatakan, maka dalam kuasa Roh Yesus berjalan menyembuhkan orang-orang. Di dalam Lukas 4, Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh Ia mengurapi aku. Roh Tuhan itu mengurapi Yesus. Kalau Roh Tuhan mengurapi Yesus, berarti Yesus itu adalah, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tidak mungkin si Gabriel adalah Roh Kudus, karena Gabriel sendiri ngomong tentang Roh Kudus ke Maria. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Lalu Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Gabriel tidak berkata, aku yang akan turun dan menindih engkau. Karena Roh Kudus itu memberitakan tentang kehadiran, karena Gabriel memberitakan tentang kehadiran Roh Kudus, maka si Gabriel bukan Roh Kudus. Otaknya emang udah kebalik-balik. Masa si Gabriel katanya Roh Kudus? Roh Kudus itu bentuknya 7 obor yang berada di depan tahta Allah, Wahyu 4 ayat 5. Ya. Di dalam tabernakel Musa, 7 Roh Kudus itu sudah dilambangkan dengan 7 lampu, 7 kaki dian, menorah namanya. Jadi Roh Kudus inilah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus juga yang membuat mujizat-mujizat, bukan Bapa. Lalu Bapa ngapain? Justru Bapa meminta kuasa Roh Kudus untuk membantu Dia menciptakan alam semesta ini. Lalu siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah istri dari Allah Bapa. Kenapa dia disebut istri dari Allah Bapa? Loh, yang melahirkan manusia dari roh itu Roh Kudus. Yohanes 3:5. Barang siapa tidak dilahirkan, Roh Kudus itu melahirkan anak-anak secara rohani. Nah, makanya Roh Kudus itu juga memenuhi itu sama seperti seorang anak janin dikandung 9 bulan, dia dipenuhi, dierami. Ya, sama seperti induk ayam mengerami anak-anaknya, seperti itulah Roh Kudus menjaga anak-anaknya. Dikatakan dibawa ke pak sayapmu. Loh, ternyata Roh Kudus punya sayap. Roh Kudus itu adalah wanita yang bersayap. Ya, ada suatu penglihatan bahwa kenapa seluruh malaikat itu bersayap, itu diambil dari Roh Kudus. Karena diantara Allah Tritunggal yang punya sayap itu cuma Roh Kudus. Bapa itu tidak punya sayap, ya. Anak tidak punya sayap, yang punya sayap itu Roh Kudus, ya. Itu dalam satu penglihatan. Terus yang ketiga, Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga. Ini gender, Bapak itu bukan mama, bukan perempuan. Bapa kami yang di sorga berarti Yesus punya Allah yang namanya Bapa di sorga, itu laki-laki. Nah, kalau bapaknya Yesus laki-laki, berarti mamanya Yesus tuh Roh Kudus. Dodong, sekolah kau yang benar. Tempeleng muncung kau. Udah, bantah. Tahan, Bang Tukang Daging, silakan Bang. Waktunya 2 menit. Saya berikan ini moderator saya sudah naik ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Bunda Novi. Waalaikumsalam Bang Goto. Ya. Ya. Oke, terima kasih Bang Goto ya. Timernya ya, Bunda, tolong diperhatikan timernya 2 menit ya. Karena kadang saya beri. Silakan. Jadi tema yang disebut Cinciluga tadi, tema tentang Tuhan jadi manusia, orang Islam katanya nggak bisa jelasin, ya. Padahal udah kita jelasin tadi. Kemudian tema Roh Kudus, sulit orang Islam yang jelas. Kita bahas dari tadi. Jadi Luga ini kalau diskusi memang cuma modal congor gitu ya. Nah, jadi kita membuktikan tadi ya bahwasanya semua konsep ketuhanan Kristen termasuk yang Roh Kudus ini ya sebenarnya ya berasal dari ajaran pagan gitu. Ya. Karena kenapa? Ada problematik dalam kekristenan itu. Yang pertama sekali yaitu acuan mereka, pedoman mereka ini yaitu kitabnya. Kitabnya kualitasnya hanya setara dengan cerita dongeng, mitos, dan legenda. Maka konten tulisan seperti ini ya tidak bisa secara lugu kita telan mentah-mentah. Ya, semua istilah, simbol,
ataupun apa namanya itu kronologi yang ada di dalamnya sebagai sesuatu yang real, sesuatu yang faktual, benar-benar ada atau merupakan wujud yang sebenarnya dalam sejarah gitu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat narasi yang model begini yang kualitasnya sekedar setara dengan dongeng ini, ya kita mesti mengkomparasikan gitu ya dengan data-data yang lain gitu ya. Karena ya tidak bisa dijadikan acuan tadi ya. Misal tentang Tuhan jadi manusia. Tadi kita sudah membuktikan bahwasanya itu adalah ya bukan bukan yang pertama kalinya ya. Kristen punya pemahaman. Lo bantah Roh Kudus coy. Ya. Lu Nah, sesuai kemudian dengan Roh Kudus ini juga nih. Udah kita bantah juga tadi itu ya. Masih ada waktu nggak Bang Goto? Masih Masih ada. Ya? Oke ya. Tuhan jadi manusia ya jelas manusia jalan pagan tadi ya, Pilo duluan gitu ya. Kemudian Roh Kudus juga ya. Juga sudah kita jelaskan ya, kita komparasi dengan data-data yang lain ya. Karena roh itu habis waktu Bang. Habis ya, oke. Ya. Ya kita sabar dulu, kita ke Bang Amir Muda. Bang Amir Muda, karena Bang Al-Huja ini tenggelam ya. Silakan Bang, waktunya sudah aktif, sabar. Sudah aktif ya, silakan. Pak Ustadz silakan. Waktunya 2 menit, silakan Bang. Bang Al-Huja, monitor Bang. Silakan. Ayah. Berbuka deh, berbuka. Monitor. Ya silakan. Ya. Ya silakan Bang. Bang Al-Huja. Ya. Iya. Oke. Ayah silakan ya. Giliran ayah nih. Oke. Jadi apanya di diri Yesus yang layak dipertuhankan ya. Sedangkan Roh Kudus ya tidak ada di bahasa Yunani Roh Kudus, yang ada Parakletos. Parakletos itu cuma penolong. Malaikat juga Parakletos angels ya, tidak ada namanya Roh Kudus itu. Nah, ini karangan daripada buatan-buatan. Nah, ini saya kasih lihat ya. Ya. Nah, di sini juga Parakletos angel. Malaikat juga disebut Parakletos penolong. Bahasa Yunani tidak ada Roh Kudus. Namanya Roh Al-Kudus, Roh Suci di dalam Perjanjian Lama beda dengan di dalam kekristenan. Di dalam Kristen dituhankan Roh Kudus. Padahal roh itu cuma ciptaan Allah. Kita melihat ya, mana mungkin Allah itu berinkarnasi kepada manusia, ya. Nah, kita melihat ya. Yesus kan kelihatan. Nah, sedangkan itu yang kelihatan di sini adalah tidak kekal, ya. Yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Kalau Roh Kudus itu juga dituhankan terlalu banyak Tuhan. Karena Roh Kudus itu hampir semua bukan hampir. Kalau menurut di Bibelmu ini, Roh Kudus semua ada pada diri manusia. Zakaria juga mempunyai kepenuhan Roh Kudus, Elisabet juga penuh Roh Kudus, malaikat juga Parakletos, ya penolong. Ini baca juga ya. Kalau kamu mau tidak baca, saya bacakan kamu supaya jelas telingamu juga ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya, yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ingat ini juga. Roh Kudus ini kami peroleh dari Allah saja, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Ini berlaku juga kepada Yesus, karena Yesus juga dia menyerahkan rohnya. Saya kasih lihat kamu juga ya. Yesus menyerahkan rohnya. Apanya ketuhankan di sini juga? Apanya ketuhankan di diri Yesus ini? Yesus di sini menyerahkan rohnya. Ya, lihat baik-baik. Ya, Bang Thomas lagi. Ya, Bang Thomas, silakan Bang Thomas, giliran Bang Thomas. Terima kasih. Bang Thomas kecil kali suaranya, Bang. Iya, terima kasih, maaf jawab tadi. Iya benar nak, kamu itu dulu aja. Ya. Oke. Ini menarik ini ya, pembahasan dari tadi ngotot tentang Roh Kudus, ya. Di dalam Islam itu kenapa malaikat Jibril itu disebut Roh Kudus? Ya Allah. Nah, dah dulu.
Ya, kenapa disebut Roh Kudus? Karena dia adalah penyampai wahyu, menyampaikan sesuatu yang suci, menyampaikan Al-Quran, makanya disebut Roh Kudus. Ya, dan roh manusia itu ciptaan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Jadi ini kebelingernya teman-teman Kristen kalau kita bahas gitu. Makanya membias aneh-aneh, ada Tuhan punya istri, Tuhan punya anak, itu konsep kalian. Ya, bukan konsep Islam itu, nggak ada konsep Islam seperti itu. Kita tegas, ruh itu adalah ciptaan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Mau kamu jungkir balik kemanapun nggak bisa membantah itu, karena itu memang tidak ada tertera bahwa Tuhan itu adalah ruh. Ruh itu sendiri tidak ada di dalam Islam hal seperti itu. Ini sesuatu yang membagongkan buat teman-teman Kristen, bingung mengurai konsep Trinitas, sehingga apa yang dikatakan itu lebih banyak dogma, doktrin daripada yang tertulis. Semuanya gelap, abu-abu. Kalau nggak abu-abu, tunjukkan saja di mana Roh Kudus itu disebut sebagai istri untuk Bapak. Di mana ayatnya? Ngawur, cocokmologi. Kalau ada, tunjukkan pada kami. Ya, jangan menyesatkan. Ada. Silakan tunjukkan Luga di mana Roh Kudus disebut istri untuk Bapa. Kamu ini menghujat Tuhan, kamu itu. Oke. Udah ya. Kamu menghujat Tuhan. Tunjukkan pada kami. Silakan. Waktu saya kasih ke kamu. Tunjukkan datanya. Ya, habis Bang Thomas. Saya jawab ya, Roh Kudus adalah istri Bapa. Memang di abad ketiga ayat terhadap Roh Kudus adalah ibu itu sudah dihapuskan oleh Gereja Katolik. Rupanya mereka nggak suka juga Roh Kudus ini istri Bapa, sehingga diangkatlah si Maria jadi istrinya. Nah, jadi begini, kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan laki-laki, bukan laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah berdasarkan apa? Ya, dikatakan menurut rupa dan gambarnya. Jadi ketika Allah menciptakan ini, pertama laki-laki, dari gambar siapa? Si Adam itu diciptakan. Tentu dari gambar Allah yang adalah laki-laki, karena dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Berarti Allah itu laki-laki dan perempuan, karena Adam dan Hawa yang suami istri itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Oke, itu satu poin. Lalu Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga. Ternyata ada bapaknya. Bapak ini laki-laki, Udin. Ngerti nggak kau? Laki-laki bukan perempuan. Allah Bapa itu laki-laki. Lalu ketika Yesus dibaptis itu hadir, ya, bukan si Gabriel yang hadir, ya. Si Gabriel itu cuma babu, ya. Jangan kau samakan Gabriel dengan Roh Kudus. Gabriel itu cuma babu, ngerti nggak kau? Nah, terus yang kedua, maka terdengarlah suara Allah Bapa yang laki-laki, inilah anakku yang kukasihi. Berarti Allah tuh punya anak. Jangan kau bilang Allah nggak punya anak. Kau bikin Allah menjomblo lagi, ya. Inilah anakku yang kukasihi, ya, kepadanya lah aku berkenan. Maka turunlah. Habis waktu. Habis 2 menit 7 kita detik. sapa dulu ya, kita sapa dulu tamu Bang Effendi. Oh, kau diajarin jangan bandel. Sabar, diam ke Bang Lugas. Bang Effendi, selamat siang Bang. Bang Effendi, dibuka mute-nya Bang. Bang Effendi. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Kristen Islam. Saya Kristen, Pak. Oke, di mute dulu Bang ya, kita ada giliran ya. Oke Pak. Oke, kita kasih kesempatan Bang, teman Kristen kita, silakan Bang, menyangga 2 menit Bang. Terima kasih.
Ya, ini saya mau tanggapi ini pernyataan ini bombastis nih. Yang bilang bahwa konsep kekristenan semuanya berasal dari pagan. Dari legenda, dari dongeng. Dia kasih contoh ya, Tuhan jadi manusia itu konsep pagan dari Philo. Ini orang nggak ngerti sejarah, nggak tahu timeline, tapi sok ngomong gitu loh. Philo itu baru hidup 25 sebelum Masehi. Sedangkan konsep ini sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya, ya, Daniel 7 ayat 13 sudah melihat anak manusia yang datang dengan awan-awan dengan segala kemuliaannya dan disembah oleh segala bangsa, dan dia akan memerintah selama-lamanya. Itu Daniel. Itu jauh ratusan tahun sebelum Philo. Yesaya berkata, hamba Tuhan yang menderita, ya, yang akan mati, menanggung dosa manusia. Yesaya itu hidup 700 tahun sebelum Philo hidup. Yesaya juga berkata, seorang anak akan diberikan kepada kita, nama lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya akan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu 700 tahun sebelum Philo. Ya, saya sudah bilang nih, ada anak nih akan lahir, dan dia itu adalah El Gibor, Bapa yang perkasa, Allah yang perkasa. Itu Tuhan jadi manusia. Jadi yang ngomong ini dari tadi, ini semua omong kosong, nggak ngerti apa-apa. Bilang berasal dari dongeng. Lah, entar kalau jangan kamu bilang ngomong semua kurang ajar kamu. Gantian kita. Kaulah yang menuhankan manusia, bilangan 23 soal Allah bukan manusia. Kamu itu Allah bukanlah manusia. Jangan kesurupan. Ayah, maaf, saya sendiri sama ayah. Udah, silakan. Tenang, ayah sebentar, ayah. Itu saja sudah membuktikan ini tuduhannya, tuduhan yang lahir dari orang yang nggak punya pengetahuan, yang bilang Philo itu lebih dulu konsep itu. Jelas-jelas salah, ini udah terbukti sangat salah. Terus Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu roh. Dari Kejadian 1 udah sebutkan Roh Kudus adalah roh Allah, makanya disebut kudus. Allah itu roh. Ya, Bang, habis waktu, Bang. Oke. Habis. Makasih. Ya, silakan ya. Buka mute-nya ya. Maaf tadi saya mute ya. Nggak apa-apa dek, nggak apa-apa. Itu maaf ya. Tanggapin ya. Saya maaf salah. Di sini juga Luga, Gabriel, malaikat juga di sini disebut Roh Kudus. Baca, karena malaikat ini disebut makhluk roh suci. Beda iblis, itu makhluk roh kotor. Paham ini? Kau ini pagan ya, bertuhan kepada roh-roh halus kamu. Kamu mengamalkan roh ini suci padahal cuma malaikat. Baca ini ya. Ya, saya kasih lihat itu. Malaikat, betulkah malaikat ini adalah makhluk roh? Kita lihat. Pakai data. Kalau begitu, malaikat-malaikat itu apa sebenarnya? Yang jawab Bibelmu juga sendiri. Mereka adalah roh-roh yang melayani Allah, dan yang disuruh Allah untuk menolong orang-orang yang akan menerima keselamatan. Baca, nanti saya kasih lihat kamu. Yesus minta tolong sama bapaknya, dikirimi malaikat. Nanti kalau ada waktu ku kasih lihat kamu. Kalau Yesus memang Allah itu sendiri, kenapa minta tolong dikirimi pasukan? Baca ini. Kau ini pagan, bertuhan kepada manusia. Rohnya Yesus yang kau tuhankan. Jadi makanya Roh Kudus apa? Roh Kudus itu cuma pemberian dari Allah. Itu menurut di Bibelmu, ya. Dan roh itu ciptaan Allah. Baca ini baik-baik. Apa ini roh ini? Firman Tuhan tentang Israel, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Yesus asal manusia? Yesus manusia atau binatang?
Yesus manusia atau Tuhan? Kenapa ini Allah yang memberikan roh kepada manusia? Ini bahaya, kamu ada setengah Tuhan, ada setengah manusia. Kamu kira Allah itu makhluk roh. Allah lah yang menghembuskan roh, menciptakan roh ini. Cuma diberi spirit, pahami dulu. Namanya dihembuskan, kamu ambil balon. Hembus balon itu, apakah angin di balon di napasmu itu bisa terbang, balon itu dikasih oksigen? Apakah itu kamu? Ya. Habis waktu ya. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, giliran siapa lagi nih Bang Goto? Ya, Bang Herman. Silahkan Bang Herman, 2 menit Bang dari sekarang Bang. Bang Herman buka mute-nya. Luga pingsan dia. Ya, silakan Bang Herman. Hormati para nabi, woi. Ya, Bang Meliala. Giliran Abang Bang, silakan Bang. Tanggapin Bang 2 menit. Kau Luga. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for this one to Mr. Luga Tambunan. Saya berharap Anda jangan lagi menyebut-nyebut rupa Allah. Adam dijadikan dalam rupa Allah karena Yunani terkenal atau dikenal dengan negeri para dewa, mereka hanya mengenal Theos, ya. Jadi jangan lagi Anda menyebut Adam diciptakan dalam rupa Allah ya, tapi rupa Theos, begitu ya. Oke, karena Yunani negeri para dewa. Oke. Kemudian makanya kami menyebutkan itu bahwasanya malaikat Jibril itu ruh itu adalah malaikat Jibril dikala dia menemui Ibunda Maryam, karena dia menjelma di hadapannya langsung. Oke. Di situ disebutkan Ruhul Kudus. Dan juga disebutkan dalam Ali Imran juga ada firman Allah itu wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Nabi Isa juga diperkuat dengan Ruhul Kudus. Artinya ada bantuan malaikat Jibril kepadanya dalam risalahnya. Oke. Ini khusus Abang Luga Tambunan. Dan khusus this one for Mr. Bang, Anda harus mengerti bahwasanya angin itu disebut ruah dalam bahasa Ibrani. Ruah itulah yang melayang-layang di atas permukaan air ketika penciptaan bumi, itu ruah. Ruah, angin. Kalau di dalam bahasa Arab disebut rih, angin itu disebut rih. Kalau ruh berbeda dengan angin, tidak seperti ruah ya. Ruh berbeda dengan ruah yang disebut di dalam bahasa Ibrani. Oke, ngerti ya? Ruah, rih, ruh. Ada perbedaan antara ruah dengan ruh dan rih dan ruh ya. Rih angin, ruh bukan angin. Oke. Kemudian tadi juga Mr. Bang menyebutkan ya, jangan kalian samakan itu malaikat. Malaikat itu dari cahaya, tapi kenapa kok kalian katakan ruh? Nah, sekarang timbul pertanyaan. Manusia diciptakan daripada tanah, tapi manusia bukan tanah. Oke. Kemudian roti diciptakan daripada tepung roti, tapi roti itu roti diciptakan daripada tepung roti, tapi tidaklah disebut roti itu tepung roti lagi. Begitu, sudah ada perbedaan dia. Oke Bang, habis waktu Bang. Habis. Cepat ya, banget. Oke, 2 menit 6 detik. Iya, Bang. Iya. Bang Daging, silakan Bang. Bukannya saya. Enggak, kalau bisa tambahin 1 menit lagi, tambahin 1 menit 3 detik, 3 menit aja. 3 menit kelamaan Bang Luga, 3 menit kelamaan Bang Luga. Ya, sebentar ya. Kita yang ngasih waktu yang punya room. Ya. Oke. Ya, saya hanya mengikuti ya. Soalnya takutnya saya lupa lagi apa yang dia ngomongin tadi. Oke. Iya, abang pakai pensil, pakai apa kertas, catat dulu Bang. Makanya ini harus catat. Banyak Bang. Bisa lupa saya tadi dia ngomong apa. Iya, supaya ingat. Tahan dulu Bunda, yang dibawa tuh bantuan tap layarnya sedekat jarinya, silakan supaya Komal berjalan lancar. Ya, silakan Bang. Bang Tukang Bang Daging silakan. Bang Tukang Daging. Oke, ya, saya kirain udah kebuka mic, ternyata belum. Ya, makasih. Iya, memang agak susah Bang. Saya tanggapin dulu si Bang ini ya, tadi dia bilang tentang pilo ya, dia kayaknya kurang nangkep deh ini gitu ya.
ada dua hal ya kalau kita bicara tentang Kristen mengadopsi ajaran pagan itu terkait dengan polemik kata firman. Nah, itu dia dari kata logos. Jadi berkaitan dengan philo itu konteksnya kekristenan menggunakan istilah firman, yang original teksnya adalah logos gitu, yang sama persis konsepnya dengan yang dikonstruk oleh philo gitu ya. Dan kamu ngakuin sendiri philo itu lebih dulu dibandingkan Yesus, apalagi Kristen gitu ya. Nah, selain memang ya istilah dari philo itu ya yang membuktikan Kristen bukan pertama kalinya yang punya pemahaman seperti itu ya. Nah, di lain itu ya, selain itu Kristen juga pastinya juga bukan satu-satunya yang punya pemahaman seperti itu. Hanya saja dengan istilah-istilah yang berbeda. Kata murti di India, ya jelas ya. Hindu itu ya kalau kita lihat kitab mereka yang paling tua itu 700 sampai 900 tahun lebih tua lagi tuh ya sebelum philo gitu ya. Tapi mereka menggunakan istilah yang berbeda untuk menjelaskan ya konsep Tuhan yang goib itu menjadi sesuatu yang konkret ya, umumnya jadi manusia gitu ya. Nah, jadi itu konteksnya. Kalau kamu bilang ya di Yesaya, di Kejadian Tuhanmu itu ketemu dengan Nabi Musa jadi nyala api ya, atau ketemu dengan Ibrahim ya jadi manusia, itu hanya membuktikan bahwa kayak kitab kalian ini memang kitab pagan gitu ya. Nggak ada bedanya dengan ajaran pagan yang lain. Kenapa? Nah, konteks aku bilang kitabmu kayak dongeng, mitos, dan legenda itu ya secara linguistik dan secara metodologis gitu ya. Maksudnya kualitasnya ini loh. Ini narasi kamu ini, apakah ini narasi yang sifatnya ilmiah, tervalidasi, terkonfirmasi dengan yang ya, kamu Bang Daging. Oke, ya. Habis waktu. Yo. Ya, si Bang, silahkan Bang, tanggapin Bang. Buka mute-nya Bang. Agak susah memang buka mute-nya. Ya, makasih. Ini barusan saya mau tanggapi yang barusan ngomong masalah firman itu ya. Nah, philo itu sama aja mau ngomongin firman ataupun Tuhan jadi manusia. Philo itu baru belakangan, karena di kitab Kejadian itu dari Kejadian 1 itu sudah muncul firman. Allah berfirman. Itu udah muncul di situ Kejadian 1. Ya, itu jauh sebelum philo, sebelum konsep yang tadi dia bilang kitab Hindu itu sebelum itu. Jadi kalau dia bilang ini contek dari mana-mana, itu berarti dia nggak ngerti timeline. Tetap sama tuduhan saya, nggak ngerti timeline. Itu Alkitab itu udah sebelumnya, jauh sebelum kitab Hindu itu ada, sudah ditulis Tuhan berfirman ya. Terus tadi yang bilang apa, roh itu seperti angin ya, roh itu yang melayang-layang itu roh Allah di Kejadian 1 ayat 2. Dan roh Allah melayang-layang di ruach. Itu roh Allah diterjemahkan bahasa Inggris Spirit of God, bahasa Indonesia roh. Jadi argumentasinya nih nggak nyambung. Ya, sekarang kalau saya balikin kitab yang ini dari dongeng itu kitab yang mana? Berani nggak uji Al-Quran? Karena saya menuduh Al-Quran itu banyak kisah dongeng. Contoh, The Seven Slipper of Ephesus itu dari dongeng Kristen yang dimasukkan jadi Al-Kahfi. Kisah Zulkarnain itu dari kisah Alexander the Great, Romance of Alexander. Jadi jangan menghujat kitab orang. Kalau Anda menghujat, saya bisa balikin ke kitab Anda, itu berasal dari dongeng Kristen. Yesus menciptakan burung dari tanah liat, itu dongeng, itu kitab Injil Gnostik, itu bukan kitab Injil yang asli dimasukin ke dalam Quran. Masih banyak dongeng. Iya, habis waktu Bang. Habis waktu. Silakan gantikan lagi Bang. Iya, Bang Luga, silakan Bang Luga. Oke, kembali ke Roh Kudus ya. Roh Kudus itu selalu dituduh Gabriel oleh orang Muslim.
Sementara Roh Kudus itu perempuan, si Gabriel tuh cowok. Aduh, bandel banget sih. Lah si Gabriel itu laki-laki, Mikael itu laki-laki. Malaikat-malaikat Gabriel dan Mikael namanya aja udah nama cowok, kecuali Susanti, nah baru cewek. Bang Lugan pakai data ya kalau bisa ya. Jangan teriak. Iya, tidak ada ayatnya kalau Gabriel itu perempuan. Baik dalam Al-Quran, tunjukkan ayatnya kalau Gabriel itu perempuan atau laki-laki. Ya, tapi kalau Roh Kudus perempuan itu banyak ayatnya di dalam Alkitab. Kejadian 1:27, Allah menciptakan roh perempuan itu menurut gambar Allah. Siapa Allah perempuan? Tentu bukan Allah Bapa, tentu Allah Roh Kudus. Makanya Tuhan kami Tritunggal. Allah kami Roh Kudus dengan Bapa kan Tritunggal, kan menyatu. Arti Tritunggal itu kan namanya dempet, menyatu, berarti suami istri. Kalau namanya Tritunggal berarti suami istri, katanya kan Tritunggal. Yang satunya anak, ya Tritunggal, anak, ibu dan anak itu Tritunggal. Dasarnya ada kan, Kejadian 1:27, Allah menciptakan suami istri berdasarkan menurut gambarnya, itu dasar ayatnya ya. Terus mana ayatnya kalau si Gabriel ini perempuan ya? Sementara Gabriel itu jabatannya di sorga itu sebatas babu. Kalau Roh Kudus itu roh, itu istrinya, bukan babunya. Jadi kamu harus bisa membedakan mana babu, mana istri. Terus kamu juga harus bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Roh Kudus itu perempuan. Ya, udah habis waktunya Bang Luga. Habis waktunya. Waktunya. Sebentar dulu ya Bang Thomas. Aku melihat Luga ini tidak ada sopannya ya. Masa seorang malaikat kau bilang babu? Kayak nggak ada harganya di kitab kau bilang Gabriel itu babu. Dia babunya Tuhan. Dia disuruh-suruh Tuhan. Bang, astagfirullahalazim. Menista Loh, memang babu itu disuruh-suruh kok. Dia kan pesuruhnya Tuhan. Astagfirullahalazim Bang. Kena kau lubang hidungnya mati kau Bang. Iya beneran. Karena iya, mana tunjukkan ayatnya kalau Gabriel itu perempuan, Roh Kudus itu perempuan. Udah, biar nanti dia jungkir balik dengan apa yang dikatakan sendiri. Iya Bang Thomas, silakan Bang Thomas. Ini sesuatu yang sangat lucu memang. Tahan dulu Bang Thomas, tahan dulu, kita sapa tamu dulu. Iya. Sapa dulu Bunda tamunya. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi, Islam Kristen. Selamat pagi Bang Andi. Ya. Oke, boleh sudah bisa ya bicara kan? Oh boleh silakan Bang Thomas, silakan. Nah inilah ya sesuatu yang sangat lucu kalau kita telaah bersama ya. Karena apa? Iman kalian tuh seperti itu. Tuhan itu laki-laki, punya anak ya, kemudian punya istri, melahirkan juga enggak? Aneh. Yang jadi aneh lagi dari apa yang dikatakan Luga adalah ini seakan-akan dia mengatakan seperti ini, Roh Kudus sebagai perempuan ya itu main lesbian sama Maria, wanita sama wanita main jadi Yesus. Itu lucu suaminya kalian itu. Allah Bapa, suaminya Allah Bapa. Sekarang saya tanya Luga ya, boleh kamu jawab, Yesus itu mengandung atas Roh Kudus atau bukan? Betul. Nah kalau begitu yang menghamili Maria berarti siapa? Itu bukan menghamili, dia turun dari surga, turun doang. Turun doang. Yang membuat hamil itu siapa? Roh Kudus. Berarti yang menghamili siapa? Maaf, izin saya bukan seperti itu konsepnya. Itu kan konsep kamu sendiri, kok kamu bantah sendiri, gimana sih kamu? Coba kamu jawab, Gabriel kok bisa jadi Roh Kudus? Coba kau jawab, dari mana jalannya Gabriel kok bisa jadi Roh Kudus? Kamu sendiri yang mengatakan Roh Kudus itu adalah istrinya Bapak, sedangkan yang menghamili
Maria itu adalah Roh Kudus. Itu artinya kamu menuduh Roh Kudus itu lesbian sama Maria, jadilah Yesus. Bukan paham bukan dihamili, diturunkan dari surga. Diturunkan dari surga lagi. Yang membuat Maria hamil siapa? Lo diturunkan jadi hamil emang? Saya tanya yang membuat Maria hamil siapa? Lugas yang bulan dewe. Roh Kudus. Jawab. Jangan berak di sini Lugas. Jawab. Yang membuat Maria hamil siapa? Roh Kudus. Nah itu kamu jawab Roh Kudus. Berarti kamu menuduh Roh Kudus itu lesbian sama Maria. Jadilah Yesus. Yesus itu sudah ada di surga sebelum Maria ada. Kalau ada ngapain dijadikan? Sebelum Maria ada, Ucok. Kalau sudah ada ngapain dijadikan? Loh, dia cuma turun. Cuma turun kok jadi hamil. Katanya tadi kamu apa? Yang menghamili Maria itu adalah siapa? Bukan menghamili. Roh Kudus. Diturunkan dan diturunkan dari surga. Kamu memberikan statement itu hati-hati Luga. Kamu menjedotkan kepala kamu ke pintu sendiri. Iya sabar Bang Thomas. Ini waktunya Abah. Buka niatnya Abah. Ya Abah, Abah silahkan Bah, ini giliran Abah. Iya. Mohon maaf saya izin dulu ya. Oke. Silakan Bang. Diam dulu Luga. Sudah habis Luga. Jadi Luga, pemahamanmu itu bisa didengarkan deh? Bisa didengarkah? Bisa dengar ya? Iya. Kamu Luga, pahammu ini diadopsi dari mitologis Yunani. Karena seorang dewa itu bisa kawin dengan manusia. Baca ini. Dia nanti bisa melahirkan si Zeus ini ya, menjadi manusia sakti. Inilah makanya di Bibelnya us-us semua. Kamu mengiyakan si Zeus. Yesus. Kamu mengiyakan si Zeus. Ya, bapaknya dewa, ibunya manusia. Kau tidak paham ya. Kau pura-pura lagi tidak paham. Itulah pagan Yunani ya. Di mana bantahan bahwa ada manusia berinkarnasi dengan manusia. Dibaca ini. Kemustahilan Allah nusul ke bumi. Coba dibaca baik-baik ini 2 Tawarik pasal 6 nomor 18. Kasih aku waktu sedikit karena saya ini memakai data. Tetapi benarkah Allah hendak berdiam bersama dengan manusia di atas bumi? Yang jawab Bibelmu sendiri juga. Sesungguhnya langit, bahkan langit mengatasi langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan. Bayangkan kebesaran Allah. Ini kata siapa ini juga? Itu kata Salomo. Bagaimana di ayat selanjutnya? Di 1 Raja-Raja pasal 8 nomor 27. Kata Daud lagi. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit mengatasi langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan. Di sini lagi kamu dusta lagi memfitnah Allah bahwa bisa turun muat di bumi ini. Bayangkan juga kebesaran Allah ya. Belum saya tanya kamu ke yang lain. Ini siapa? Ini siapa ini? Siapa anak sulung Allah ini? Bukankah Adam yang sulung? Yang kamu sering baca di Kejadian 1:27 segambar Allah. Itu Adam. Kalau paling berwajah Allah, sama mirip Allah, ada samanya Allah Tuhan ini, berarti Adam dengan istrinya serupa segambar. Lagi-lagi cerita ini larikan kau ke Yesus. Baca ini. Siapa manusia sulung yang lain didatangkan langsung ke bumi? Turun ke bumi selain dari Adam? Yesus lahir dari manusia, dari lubang perempuan. Munculnya dari anak-anak. Beda dengan Adam diturunkan Allah ke bumi. Baca ini ya. Sedangkan ketika sang anak yang sulung sebenarnya manusia adalah ini Adam. Tapi kau adopsi lagi ke perjanjian baru, lari ke Yesus. Itu masalahmu ya. Habis waktu ya. Ya. Sebenarnya masih banyak yang ku lihat, kasih lihat kan. Gua baik-baik makin ngelunjak gue lihat ya. Kayaknya perlu dipukul habis nih. Oke. Baca ini. Seharusnya saya kasih waktu banyak karena saya membongkar data. Iya, tahan dulu ya.
Jadi saya perhatikan ya, kalau ada yang buka data, saya Bunda kalau buka data tambah waktunya 1 menit ya. Tapi kalau tidak buka data, tidak baca data, tetap iya 2 tadi menit ya, karena ayah tadi saya bikin gitu. Waktu ayah membaca, saya matikan timernya. Selesai ayah baca, saya bohong lu ah. Perasaan tadi gua buka data. Jadi begini. Gua buka data tadi. Jadi begini, terbuka. Kau buka data ada kau baca nggak? Nggak ada yang kau baca. Pendusta nih orang tadi. Tahu pendusta. Jangan kau bilang aku sih pendusta. Tadi Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, Kejadian 1 ayat 27. Dan 1 ayat 27 itu data kok. Ada yang kau tunjukkan datanya. Ayah tadi membaca data. Saya bacain Ayah lagi. membaca data. Tahan dulu, Bang Luga, tahan dulu. Tahan dulu. Harus. Ingin turun teman-teman ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan ya, bentar dulu Bang Luga, ada tamu aku nih loh. Tahan dulu Bang. Mas Hasan, selamat pagi. Ini orang mau debat malah ngurusin tamu lagi. Ya, selamat pagi. Pagi. Islam Kristen Bangku? Bang Musa. Islam. Oh Islam. Assalamualaikum Bang Musa. Bang Musa. Ya. Bang Musa kalau nggak jawab saya turunkan ya. Udah silakan Bang Luga. Oke. Dan saya, kayaknya gua harus libas deh. Tadi kan saya kan cuma ngasih pemaparan, Langsung kayaknya aja lah gua Bang, kasih jangan pemaparan makin melunjak. melibas gini. Kayaknya, iya, makanya pengen gua rujak aja sekalian. Sekarang kan pertanyaan saya gini. Iya, merujak, pakai data rujaknya, jangan pakai kata-kata. Iya. Teh Novi biarin. Iya. Biarkan dia menghabiskan waktunya, nggak apa-apa. Saya tidak akan memberikan nafas lagi buat kalian. Saya tadi cuma ingin memaparkan, tapi kok makin mau jadi preman semua. Oke, sekarang saya mau libas habis saja. Saya nggak kasih ampun. Menurut Alkitab, ya pertanyaan saya, menurut Alkitab, Yesus membuat mujizat pakai kuasa A. Allah Bapa, B. Roh Kudus. A atau B? Silakan kau jawab. Itu aja cukup. A atau B? Jangan sampai salah. Pancung nanti kepala kau. Matius 12 ayat 28, Yesus mengusir setan memakai kuasa Roh Allah, bukan kuasa Bapa. Kau jawab. Udah cukup. Selesai. Jawab. Kurang ajar. Mau nipu lagi. Masih ada waktu, baru 34 detik. Yesus membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus atau kuasa Bapa. A kuasa Bapa, B kuasa Roh Kudus. A atau B? Dipilih aja, A atau B. Ya, siapa yang mau pada siapa kamu melemparkan pertanyaan orang itu? Islam. Kepada Islam. Seluruh orang Islam. A atau B? Kalau seluruh orang Ya, Islam A atau yang B? berkata di sini, nggak ada yang mau didengarkan. Satu-satu. Kau tanya A atau B? satu-satu kau. Ya, A atau B? Yesus mengusir setan pakai kuasa A Allah Bapa. Kau nabi, kau utusan, tapi sikapmu seperti apa? Tai. Loh, saya bertanya kok saya bertanya sama siapa kau nanya? Sama siapa kau nanya? Iya sama kalian lah, masa sama orang yang di luar sana? Kalau kami semua bersuara, siapa yang mau didengar? Satu-satu. Di sini tidak ada main kroyok-kroyokan semua yang berbicara. Siapa aja yang di sini? Siapa yang di sini? Kau jawab. A atau B? Allah Bapa atau Roh Kudus? Jawab. Jangan sampai salah. Iya. Ini si Tai ini bertanya sama kita yang manusia. Siapa yang mau menjawab? Silakan abang-abangku yang terhormat. Oke, izin. Oke, silakan. Iya, izin. Silakan jawab. Ini nanti dia ketampol sendiri sebenarnya. Iya kau jawab aja tolong jawab. Oke, Luga baca Lukas 11 ayat 20. Silakan. Baca 11 Lukas 11 ayat 20 baca Luga, jangan males kau baca. Weh Luga jadi mute weh, baca. Mencret kan kau. Loh Bang Luga tadi mau nanya, udah disuruh kau.
Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, siapa itu? Kuasa siapa? Kuasa Allah. Baca keras. Kuasa Allah. Baca keras biar kita dengar, kurang keras tadi. Baca lagi. Kuasa baca keras. Allah. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Berarti A ya? A atau B? A Allah, B roh Allah. A atau B? Itu dapat jawaban sendiri. Kenapa Allah. kamu pura-pura bodoh? Berarti kau manusia tolol kau. Kurang ajar. Kau baca-baca. Buka dulu Matius 12 ayat 28. Tolol. Buka. Geblek kau baca. Baca juga Lukas. Kamu tidak mau pakai Lukas? Lukas itu kitabmu juga bukan? Iya, Sam. Ya makanya kamu minta data, dikasih data malah congor kau. Iya. Minta data dikasih data kok. Sebentar. Lukas 11 ayat 20 ini bukan termasuk kitab kau, bukan termasuk bagian ayat kitab kau. Iya. Kenapa kamu menafikan ini? Iya, kau diam. Bisa diam nggak, muncung kau dulu. Bisa diam dulu. Kamu minta dijawab orang diam, gimana sih kau ini? Iya, bisa minta diam dulu nggak, mulut kau dulu. Bisa diam dulu nggak, biar ku jawab. Udah, silakan ngibul. Biarin ngibul. Kita dengarkan dia ngibul. Iya. Oke. Di Lukas. Turunkan kau. Siapa yang nurunkan? Aku nggak nurunkan. Bang Goto. Ya, Luga di report, ada yang report. Oh, kapok kau. Bahasa sampah kau bawa ke sini. Di report Luga. Ya dia yang minta dijawab, minta data, dikasih data, kita yang dimarahin suruh diem. Gimana itu? Luga di report. Bingung saya kalau diskusi sama Luga itu. Dia itu kalau diskusi sama saya, itu tensinya tinggi. Entah kenapa saya nggak tahu. Gitu terus kalau sama saya. Padahal kalau sama yang lain nggak marah-marah dia, tapi kalau sama saya selalu marah. Ya teman-teman Kristen di bawah, tolong minta naik ya, ketik 1. Teman-teman Islam jangan dulu minta naik ya, kalau bisa, karena ini kita narasumber sudah ada Bang Meliala, ada Ustadz Alhuja ya, kita ada Bang Thomas ya, kita sudah 3 narasumber ini. Kalau Mas Hasan gimana, Mas Hasan? Mungkin ada tanggapannya, saya kasih waktu Bang, silakan. Iya, Mas Hasan, silakan Mas Hasan. Oh iya, ini kan saya juga baru naik gitu. Ini cuma pertanyaan kan, benarkah Tuhan itu jadi manusia? Itu saya masih memahami ini. Ini baru naik soalnya gitu. Lanjut dulu, nanti saya cobaan juga gitu. Kalau ada masih Luga, sebenarnya saya mau nanya sama Luga, apakah iblis itu yang menjadi ular diciptakan atau tidak? Saya mau tanya sebenarnya, karena saya simpan ini. Saya mau blender dia itu. Kenapa Bang Luga di report? Saya punya data bahwa kalau iblis yang menjelma justru bukan menjadi ular itu iblis itu diciptakan Allah. Bukan. Di situ tidak disebutkan iblis. Di situ memang itu adalah makhluk. Karena di situ disebutkan apa? Di antara binatang yang paling cerdik, bukan di antara malaikat, bukan di antara apa? Di antara binatang paling cerdik itu adalah ular. Maka iblis itu sebenarnya dari binatang, dari ular itu tadi, dari salah satu binatang. Kalau dikonotasikan atau diibaratkan, ini ayatnya berbicara kepada manusia itu. Ini, dia menggoda manusia itu. Ini ayat. Kalau bilang Luga tidak diciptakan, di sini diciptakan ya. Coba. Nah, jadi besar host. Silakan ini. Ular itu merupakan binatang paling licik di antara manusia, binatang liar yang diciptakan Tuhan Allah. Suatu hari ular datang kepada perempuan dan bertanya, apa benar Allah berkata kepada kalian bahwa kalian tidak boleh makan buah-buahan dari pohon manapun di dalam taman ini? Diumpamakan ular ini, jelma ini. Makanya Karpus tidak sependapat ini dikategorikan istilahkan ular. Pendapatnya Karpus ya, itu Kristen.
Ya, teman-teman Kristen di bawah silakan kalau mau diskusi silakan minta naik ya. Apa istimewanya Roh Kudus kok dituhankan? Coba dibaca juga ini. Jelas ini penjelasan tentang Roh Kudus. Dan juga bukan cuma sama Yesus ada Roh Kudus, Elizabeth juga penuh Roh Kudus, Zakaria juga penuh Roh Kudus. Nah, itu suara burung di mana itu? Di mute dulu ya, jangan sampai ke report room. Ya, teman-teman Kristen yang dibawa ya silakan minta naik ya. Silakan minta naik ya. Dan teman-teman yang sisa dibawa ya, teman Islam mohon sedekah jarinya bantu tap-tap. Iya. Saya juga mau bantah tadi Kristen yang turun tadi sebelum Luga itu katanya ruah bukan roh. Ini banyak pengertian ruah, ini roh bisa napas atau angin di bahasa Ibrani. Ya mungkin saya Bunda Novi mungkin atur komal dulu Bunda karena saya akan break sekitar 15 menit ya. Saya keluar sebentar ya. Silakan Bunda Novi ya diatur komalnya. Ya besarkan yang jadi pembicara ya. Tapi yang ingin jadi pembicara silakan majukan dulu ya, majukan dulu silakan ya yang ingin ya. Jadi sampaikan dulu ke moderator kalau mau jadi pembicara nanti Bunda Novi besarkan ya. Saya break 15 sampai setengah jam. Paling lama setengah jam. Iya, Bang. Iya, Bang. Ya, yang Kristen ya, Kristen yang berakal ya, pinter lah. Tolong buat permintaan naik ya ke atas untuk kita di sini ada narasumber Bang Thomas, Ayah Al, Ayah Darman ya, ada Pak Meliala ya juga jadi narasumber Bang Hasan juga ada di sini ya. Yang untuk 3 slot duduk bangku di sini hanya untuk Kristen aja ya, untuk Kristen ya. Yang Muslim tahan aja dulu, jangan buat permintaan naik ya. Ya, yang 206 mata memandang ini tolong ya, yang Kristen buat permintaan naik. Bang Luganya kena report Bang, nggak bisa. Kalau mau naik lagi silahkan dia buat permintaan naik Bang Luga. Tapi kalau naik nanti Bang Luganya jangan bawa kata-kata sampah ya Bang, nanti kena report lagi. Iya, mulai langka sekarang Oten ini. Ya, kita sisakan 2 slot aja ya. Kita sisakan 2 slot ya. Kalau yang mau naik 1 slot Islam silakan. Ya, saya break ya. Iya. Mohon maaf saya break sekitar setengah jam, silakan. Iya Bang, ya Bang. Naiklah Luga. Iya Bang Luga, silakan buat permintaan naik Bang Luga. Kalau mau naik Bang Luga. Ya, silakan ya. Yang Kristen buat permintaan naik. Biar saya naikkan. Jadi tidak ada pantas dituhankan di dirinya Yesus, baik rohnya, jiwanya, dirinya, maupun napasnya. Tidak ada ketuhanan diri Yesus. Karena Yesus terproses dari air dan darah. 1 Yohanes pasal 5 nomor 6. Kalau Yesus cuma datang dari roh saja, bukan dari air, maka Yesus tidak dapat duduk di kerajaan Allah. Sesuai Yohanes 3 nomor 5. Yang tidak dilahirkan dari air dan roh tidak dapat duduk di kerajaan Allah. Undang Bang Zuma. Jadi tidak ada satupun ketuhanan di diri Yesus di situ. Hakikat Yesus bukan Allah, hakikat dirinya Yesus sendiri. Inilah Kristen ini memahami tentang bertuhan ini kok rohaninya orang dituhankan. Iya, Ayah, berarti kan seolah-olah mereka memaksakan anak manusia itu jadi Tuhan ya, Pak ya. Dipaksa. Iya, padahal sudah pioner bahwa Allah bukanlah manusia. Sedangkan di sini Yesus sendiri mengakui dirinya
Adam. Menurut penulisnya ini, dan dia telah memberikan, berarti orang lain berkata nih. Kalau di atas Yesus sendiri berkata, Bapakku juga memberikan kuasa kepadaku untuk menghakimi manusia, karena aku adalah sang anak Adam. Ini Yesus berkata. Di bawah di TB ini penulisnya berkata. Teh Novi, ini efekku bisa masuk nggak ya? Betul. Ini siapakah Yesus menurut dirinya Masuk, Bang, efek apa, Bang? Yesus? Masuk ya. Kalau ini ada suara mencium nggak? Ada. Ada suaranya, Bang. Oh, berarti sudah normal. Kemarin mati ini, nggak bisa. Iya. Ada tadi, Bang, suara cium tadi, Bang. Ya, berarti sudah ini bisa digunakan. Ya, lanjut. Ya, lanjut Ustadz Rija, ya. Banyak ini oten-oten di bawah tapi nggak berani naik. Saya ribut deh, suara mesin. Lanjut aja yang lain, aku buka data aja ya. Oh ya, suara mesin saya lanjut. sebentar ya Bang, sisip ya Bang. Oke, silakan, Bang. Sebelum saya turun karena ada niat beres-beres. Begini, saudara-saudara saya Muslim semua yang di bawah, saya ingin meluruskan kembali apa-apa yang pernah diucapkan oleh Oten, bahwasanya Islam itu di abad ke-7 katanya. Islam itu di abad ke-7. Itu ucapan mereka itu salah. Bukan Islam yang di abad ke-7, tapi Al-Quran di abad ke-7. Al-Quran di abad ke-7. Ya, penulisannya di abad ke-7. Tapi kalau Islam itu sudah ada di awal kenabian, di mana kita tahu, karena sudah ada situ di ini kita Islam ya, bicara Islam ya. Sebutan Allah itu sudah ada di ini, saya mungkin bisa saya tipin di bawah ini. Sebutan Bismillah itu di dahulunya sudah ada di Quran surah 11:41 dan 23:28. Quran 11:41 itu apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim itu lapas Nabi Nuh ketika dia naik ke kapal. Ya, Nabi Nuh sudah mengucapkan bismillah ketika naik ke kapal. Itulah data kita dalam Al-Quran bahwasanya Islam itu sejak dulu sudah hadir. Kemudian di ayat 28 dari surah Al-Mu'minun, surah ke-23 itu Nabi Nuh mengucapkan alhamdulillah bersama umat-umatnya yang ikut di kapal itu. Alhamdulillahi najjana minat qaumid dzalimin. Ya, di situ disebutkan bahwasanya Nabi Nuh dan rombongannya itu mengucapkan alhamdulillah juga. Jadi yang di abad ke-7 itu adalah Al-Qur'anul Karim dan kedatangan Rasulullah yang terakhir. Islam itu diajarkan oleh 25 nabi rasul yang kita imani, yang ditulis namanya di dalam Al-Qur'an. Jadi Islam itu bukan hanya dibawa oleh Rasulullah SAW saja, tapi nabi-nabi yang sebelumnya itu ada 24 yang sudah mengajarkannya. Jadi harus mengerti dia bahwasanya kalau kita berbicara Al-Quran bukan hanya berbicara tentang Rasulullah SAW saja, tapi kita berbicara tentang nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Shu'aib, Ayub, semua, Zakaria, Sulaiman, semua nabi-nabi itu ada kelebihannya disebutkan Allah di dalam Al-Quran itu awal juz 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Jadi itulah rasul-rasul, kami lebihkan sebagian dari yang lain. Jadi pada rasul itu ada kelebihan mukjizatnya masing-masing. Nabi Sulaiman kelebihannya berbeda dengan Nabi Daud, begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam, ya, dan Nabi Adam. Semua itu masing-masing mereka ada kelebihannya dibuat Allah semua. Jadi kalau saya dengar-dengar itu saudara kita Oten itu selalu memframing bahwasanya Islam itu di abad ke-7. Bukan itu kata-katanya. Al-Quran di abad ke-7, Muhammad SAW abad ke-7, tapi Islam itu di awal kenabian. Nah, kalau dia nggak mau tahu, dia wajib tahu. Coba lihat di Al-Quran itu ada berapa nama nabi di situ yang mengajarkan Al-Quran yang Karim. Nggak mau tahu, dia lihat di Al-Quran itu ada
Sebentar Abang, aku menyebutkan bahwasanya Islam itu diajarkan oleh 25 nabi dan rasul yang tercela dalam Al-Quran. Ya, sabar dulu lah Bang. Abang belum bisa apa, Abang baru datang. Sabar dulu, hormati yang Bentar Bang Luga. Islam ini Bang itu Luga. Oh. Islam diajarkan oleh 25 nabi dan rasul yang diterakan namanya dalam Al-Quran. Bukan hanya Muhammad SAW saja. Itu yang terakhir, kitab yang terakhir, itulah yang di abad ke-7. Tapi di abad minus sekian itu sudah ada nabi-nabi sebelumnya Abang. Nah, itu harus kalian pelajari dulu supaya jangan framing-framing saja mengatakan